Selamat pagi kakak-kakak semua. Selamat pagi. Pagi Kak. Ya, selamat pagi. Kita ketemu lagi ini di hari Sabtu. Nah, hari ini kita 1 JP, kita akan membahas untuk persiapan rancangan kakak-kakak semua. Deh. Mudah-mudahan di hari Sabtu ini ya weekend kita bisa tetap semangat ya mengikuti Jimit hari ini. Jimitnya tidak lama, 45 menit kurang lebih. Kita akan diskusi. Kita mulai tadi 11:05 jadinya nih yang molor sedikit. Kita kakak supaya bisa segera kita mulai seperti biasa. Kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan hari ini. Mungkin Kak, siapa bisa bantu doa satu? Kak Pande ya, silakan Kak Pande. Mohon bantu doa, pimpin doanya. Baik, terima kasih Kak Nik. Baik rekan-rekan semuanya, untuk kakak-kakak semuanya, sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Baik, terima kasih Kak Pande sudah memimpin doa hari ini. Hari Sabtu ini kakak semua sekolah ya? Pada yang libur Kak Gus Dita, siapa yang kemarin bilang sekolahnya cuma sampai Jumat ya? Kak Gus Dita ya? Kak Pande ya? Ya, saya Nik sama Kak Pandenya. Ya, yang lainnya masih di sekolah. Untuk hari Sabtu, kalau hari Sabtu sampai jam berapa di sekolah nih kakak-kakak yang lain? Jam 11 Kak. Jam 11 udah pulang berarti harusnya ya? Udah. Oke ya, itu 45 menit aja ya Kak Mega ya. Kita Jimit hari ini. Nih, kayak tadi siapa nih ya? Udah masuk, keluar lagi. Saya cek dulu. Kak Wira kalau nggak salah. Tadi kayak udah masuk, tapi keluar lagi. Oh ini dia udah lagi. Oke, mohon kakak-kakak yang lain bantu menghubungi rekan-rekannya yang belum bisa join ya, karena takut tertinggal. Kita kan jimitnya hanya 45 menit hari ini, supaya tidak tertinggal informasi persiapan RTL kita hari ini. Mohon maaf ini kalau nanti agak agak banyak suara di saya, karena saya juga di rumah ini. Kebetulan di pinggir jalan, jadi sedikit rame. Kalau di tengah jalan kan nabrak. Ketawa kalau gitu saya. Ya kakak sambil nunggu yang lain, saya mulai share screen saja nggih untuk pertemuan hari ini. Ya kakak-kakak semua, ini bisa kakak-kakak lihat di layar kegiatan kita hari ini, rencana tindak lanjut atau yang disingkat dengan RTL, Program Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan.
Oke, untuk memulai kegiatan hari ini, kita melakukan mindfulness katanya dulu ya, sesuai dengan tagihan di RPP. Kalau kakak-kakak biasanya di sekolahnya sudah mulai melakukan kegiatan ini ya? Kayak semua sekolah nih sudah dirancang untuk kegiatan mindfulness gitu. Sudah kakak di sekolahnya kegiatan ini berjalan? Dah. Udah Kak Nek. Kak Gusdita biasanya yang di sekolah, Kak. Dia yang mimpin ya? Enggak. Ada guru yang lain yang mimpin. Maipulas, tapi yang dipimpin Maipulas yang dipimpin. Bukan 2 menit 2 jam berarti ya mindfulness. Oke, kita mindfulness selama 2 menit dulu. Kita menundukkan kepala sejenak, menenangkan hati dan pikiran karena tugas RTL-nya ini lumayan ya kakak-kakak untuk menenangkan pikiran kakak-kakak semua. Kita mulai 2 detik menundukkan kepala dari sekarang. Kita tenangkan hati, pikiran, arahkan perhatian agar kita bisa fokus. Kemudian memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kita memusatkan pikiran agar selalu diberikan kesehatan untuk semua kegiatan yang akan kita lalui. Diberikan semangat untuk tetap sehat. Oke, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas kembali, hembuskan. Oke, cukup kakak-kakak. Saya rasa kegiatan mindfulness-nya bisa kita akhiri. Karena takutnya kalau kelamaan kebablasan nanti ya. Apalagi di hari Sabtu ini. Oke, ini Kak Adi sudah join dan sudah lengkap hari ini. Oke, kakak, itu kita buka tadi dengan kegiatan mindfulness kita. Kita lanjut dulu. Nah, ini kita doa bersama. Tadi sudah di sebelum saya share screen sudah melakukan doa bersama. Kita lanjut saja, kita tidak berdoa lagi. Kesepakatan, saya tidak usah bacakan kembali. Saya rasa kakak-kakak sudah mengingat. Dan sejauh ini terima kasih semuanya sudah melaksanakan kesepakatan yang sudah kita buat ini. Terima kasih. Semoga berjalan dengan lancar di detik-detik terakhir ya, karena setelah ini hanya ada 2 kali jimit lagi, tentunya setelah kakak-kakak menyelesaikan tugas RTL ini ya. Setelah itu selesai, kemudian saya lanjut. Nah, di sini tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3, mungkin nanti 2-3 orang saya minta yang kemarin belum presentasi, jadi merefleksikan pembelajaran modul 3 kemarin dan 2 hari lalu. Kemudian yang kedua, kita akan memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita hari ini, yang pertama, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar tadi sudah kita lakukan. Nah, refleksi awal kira-kira 10 menit, kemudian penyampaian RTL 20 menit, dialog, diskusi tanya jawab itu 7 menit, kemudian 3 menit penutup. Pendahuluan. Nah, ini dulu nih.
level persiapan belajar. Mungkin karena hari Sabtu ya nih, jadi diawali dengan mindfulness, kemudian ditanyain kesiapan belajarnya hari ini. Takutnya kan hari Sabtu banyak yang libur atau hari pendek. Apakah siap atau tidak kakak-kakak belajar? Mungkin di kolom chat dari 1 sampai 10, berapa kesiapan belajar kakak-kakak untuk hari ini? Silahkan. Atau angka aman 5, 6, nah, itu biasanya angka aman. Silakan kakak ditulis di kolom chatnya. Level 1 sampai 10. Kak Rizky di rumah, oh angka aman 1. Angka aman 2. Oke, 6, 5, 6, 6. 3, wah Kak Gus Budi 3 ini. Kak Putra 5. 5. Oh, semuanya rata-rata 5 nih ya. Kak Gus Budi nih yang sedikit kecil ini. Oke. Kak Gus Budi, kenapa 3 Kak Gus Budi? Ada acara duka di rumah kan? Oke, ya dikondisikan saja Kak Gus Budi ya. Yang penting bisa mengikuti karena memang kita biar sama-sama jalan semuanya. Yang lainnya 5 itu antara siap tidak siap ya Kak semua. Tenang aja ya, kita hanya bisa kakak bisa. Saya aja yang hahaha begini bisa. Kakak semua pasti bisa. Kita semua ini adalah guru-guru hebat. Kan sudah bertahun-tahun mengajar. Seperti itu. Pasti bisa menuntaskan dari tagihan ini. Nah, tujuan pembelajaran peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Refleksi awal. Oke, nah kita lanjut mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini rancangan yang kemarin sudah kakak-kakak buat. Itu saja kemarin ada yang belum loh ternyata mengumpulkan. Mohon bagi yang belum ya dikumpulkan tugas yang kemarin dibuat itu. Nah itu dah makanya kemarin saya arahkan untuk langsung diupload supaya tidak lupa. Mungkin udah selesai tapi lupa mengupload karena memang ya kita lagi sedang banyak kegiatan juga. Kita di sekolah akan penilaian akhir semester, belum lagi kegiatan yang lain. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini ada pertanyaan bagaimana menurut kakak-kakak semua jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi kita berkolaborasi itu dengan rekan sejawat yang dimaksud ini adalah bukan hanya sebatas rekan-rekan guru PJOK saja. Makanya saya sempat sampaikan rancangan kemarin itu tidak terbatas pada pembelajaran PJOK, bisa juga dalam kegiatan P5. Kalau kegiatan P5 itu kan kolaborasi antara seluruh rekan-rekan guru di satuan pendidikan, bahkan kepala sekolah pun juga terlibat seperti itu. Nah, bagaimana menurut kakak semua tentang pembelajaran berbasis proyek ini berkolaborasi dengan rekan sejawat? Mungkin ada 1-2 yang ingin berpendapat, berdiskusi, silahkan. Ya, atau ditulis di kolom chat aja ya. Kolom chat 5 menit aja kakak supaya tidak lama. Semuanya menuliskan pendapatnya secara singkat aja supaya kita bisa lanjut ke RTL-nya. Oke, silahkan dituliskan di kolom chatnya.
Ani, Ya. mohon izin lu sebentar nih, nangis. Iya, Kak. Silakan diketik ya kakak semua. Nah, ini sambil kakak mengetik, sambil juga saya lanjut bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, tentu saja sangat penting pelibatannya, kan begitu, karena selain kita bisa sharing di sana, mereka juga bisa memberikan ide-ide baru, pemahaman baru mengenai hal apa saja. Tentu banyak sekali dari media pembelajaran, kemudian juga mungkin sekarang kalau di SD itu guru-guru kelas itu biasanya istilahnya mereka banyak media yang bisa mereka gunakan. Nah, jangan sampai kita guru PJOK istilahnya dianggap tertinggal, baru kita di lapangan kita tidak memahami sesuatu hal yang baru. Nah, dengan pelibatan itu kita dapat mencoba menggunakan pada pembelajaran PJOK sendiri dengan menggunakan suasana baru di media pembelajaran. Kita bisa bukan hanya terbatas video saja, mungkin kita penggunaan aplikasi yang sekarang sudah banyak sekali. Anak-anak akan lebih semangat ya kakak semua dalam mengikuti pembelajaran, karena keterampilan anak-anak kadang-kadang kan harus diimbangi juga teori yang mereka tahu. Banyak anak-anak yang keterampilan geraknya bagus, tapi ketika ditanya teori mereka masih bingung. Nah, di sanalah pemanfaatan teknologi bisa kita gunakan, media pembelajaran yang menarik seperti itu. Ya, ini Kak Pandi sudah menjawab. Kemudian saya lanjut, bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Nah, apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bagaimana kira-kira di satuan pendidikan kakak masing-masing? Tentu saja penerapan pelibatan voice, choice, dan ownership ini sangat penting. Ya kakak semua, ya, seperti yang kita tahu, dengan pelibatan ketiga hal tersebut, kan begitu. Yang pertama, ini adalah voice atau suara. Nah, di sini kita bisa istilahnya memancing, melakukan polling. Apa sih yang kira-kira sekarang yang diinginkan peserta didik seperti itu? Karena kita kan istilahnya memfasilitasi peserta didik apa yang mereka inginkan seperti itu. Di situ kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan agar anak-anak juga bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah choice, pilihan. Nah, agar tidak terlalu menyimpang, kita bisa menggunakan choice. Jadi kita sudah dari awal sudah mengetahui kita akan membuat sebuah proyek tentang apa, misalkan alat gitu. Kita yang sudah memberikan pilihan A, B, C. Jadi peserta didik tidak melenceng dia dari proyeknya itu. Jadi kita yang lebih dahulu memberikan mereka pilihan, mereka tinggal memilih yang mana saja seperti itu. Jadi kemudian yang ownership ini maksudnya adalah kita menumbuhkan rasa bahwa kegiatan ini yang kita rancang PJBL ini itu bukan hanya sekedar kita menyuruh itu, bukan hanya meminta
mereka menyelesaikan, tapi kita membuat suasana agar mereka oh, saya harus melakukan ini supaya apa, misalkan nilai saya bagus, supaya kita punya alat di sekolah seperti itu. Ini sudah banyak yang menjawab. Kak Pandi sangat bagus karena dengan berkolaborasi menjadi banyak ide yang dapat disatukan. Pembelajaran berbasis proyek lebih kolaborasi. Oke, terima kasih atas jawabannya kakak semua. Saya lanjut dulu ya. Nah, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini akan membuat paradigma perubahan diri kelas dalam PJOK, itu menjadi sasaran tujuannya kenapa kita harus meningkatkan keterampilan pedagogi kita. Kemudian dengan pembelajaran yang berkelanjutan, jadi tidak monoton, kita istilahnya ya kita pelan-pelan, memang tidak gampang. Kita tidak bisa sekaligus merubah image olahraga di lapangan luntur gitu. Memang benar kita akan di lapangan, tapi bagaimana kita dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, meningkatkan kemampuan pedagogi kita, dan secara berkelanjutan itu juga secara tidak langsung kita bisa ikut menggerakkan rekan sejawat kita yang masih istilahnya bukan istilahnya belum mampu seperti itu, kan semua pasti mampu karena kita semua sudah menjadi guru, kan itu mungkin istilahnya perlu ditingkatkan seperti itu kakak-kakak semuanya. Ini sekilas mengenai refleksi awal yang kemarin sudah kita lakukan. Kita lanjut saja kakak. Yang berikutnya adalah penyampaian RTL. Oke, mungkin yang belum bisa ditulis, sudah banyak yang menuliskan mengenai refleksi yang kemarin. Nah, ini penyampaian RTL-nya lumayan panjang. Saya mulai saja karena nanti ada sesi diskusi juga. Nah, kita sudah sampai pada slide penyampaian RTL. Oke, kakak-kakak semua ya. Pengantar tugas. Bisa kakak lihat, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Kita nih sebagai guru PJOK gantian yang merancang, setelah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi supaya tidak kesannya kembali kita sebagai guru PJOK ya apa yang dibuat oleh kegiatan rekan kita di sekolah, guru maupun lain, kita ikut-ikut aja supaya nggak kesannya begitu. Kita juga, istilahnya kita juga menunjukkan kemampuan kita bahwa kita bisa dan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik kita, baik dampak dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program yang dimaksud adalah program co-kurikuler. Untuk selanjutnya, ini nanti kakak-kakak semua diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah.
Kemarin kan sudah kita bahas, semua kakak-kakak memiliki komunitas belajar di sekolahnya masing-masing. Ya, seperti itu. Dan kegiatan ini ada kegiatan kokurikuler. Kita lanjut ke pengantar tugasnya kakak-kakak semua. Jadi sebelum merancang atau program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. RTL yang dikembangkan oleh kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKY PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan programnya. Ya tentu saja tujuan itu pasti ada, kan harus ada. Kalau nggak ada tujuannya bagaimana kita bisa merancang sebuah program seperti itu. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang ketiga, keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya sendiri sebagai fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi, nah ini ya yang menjadi tolak ukur penilaian nanti. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek. Nah, bahan tayangnya itu mungkin berupa PPT, tapi nanti ya boleh PPT, biasanya kan kakak akan presentasi itu di sekolah. Biasanya menggunakan, kalau ada yang pakai Canva, mau pakai Canva boleh, silahkan. Tapi yang paling standar biasanya PPT ya. Kalau yang semakin menarik ya kembali kepada kakak-kakak masing-masing seperti itu. Nah, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Jadi yang istilahnya kakak-kakak rancang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah notulen atau catatan diskusi terkait RTL PJOK. Jadi ada notulennya, kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Jadi foto dan video kegiatan seperti itu. Untuk durasi videonya tidak ada ketentuan ya kakak-kakak. Jadi kalau ada mungkin yang pemaparannya lama dan menarik, kadang-kadang kan rekan sejawatnya mungkin yang diajak ketika diskusi, ketika komel kakak memaparkan ini menarik, lama, banyak tanya jawabnya mungkin 30 menit, 1 jam. Boleh. Kalau 15 menit, 20 menit silahkan seperti itu. Yang penting ada video penuhnya. Saya lanjut dulu. Yang B, rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Wah, ini ada apa nih? Ada dari Sukan Ratnakar. Ini penugasan mandiri sudah tadi kita bahas, saya next saja supaya enggak keburu habis waktunya. Kita lanjut ke bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut atau RTL. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal 9 slide. Ya nggak usah terlalu banyak. Artinya kan di slide itu disingkat-singkat aja. Mungkin nanti kakak-kakak yang memaparkan di videonya itu yang banyak supaya rekan-rekan yang lain mengerti apa yang kakak maksud dalam slide tersebut. Kemudian ada judul program atau kegiatan, ada latar belakang, tujuan program, capaian,
langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Nah, lagi satu nanti ditambahkan ini kakak ya, solusinya dari tantangan tersebut. Jadi jangan sampai kita melihat ada sebuah tantangan, tapi kita sendiri tidak menemukan solusinya seperti apa. Nah, jadi kalau tidak ada solusinya kan jadinya tidak berjalan seperti itu kegiatannya. Oke, jadi nanti di slide kemungkinan tantangannya itu ditambahkan solusinya seperti apa. Nah, di sini di keterangannya bisa kakak-kakak lihat RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari saya. Nah, selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Ya, nah inilah yang dimaksud dengan video itu, tagihan videonya ketika kakak-kakak mempresentasikan RTL tersebut kepada rekan-rekan kakak-kakak di sekolah. Nah, jadi rekan-rekannya ini tidak hanya sebatas guru PJOK saja. Mungkin seperti kemarin itu kan Kak Gus Budi sempat bertanya, dia akan menjalankan RTL ini dengan guru-guru PJOK. Kegiatannya apa? Kejuaraan antar kelas seperti itu. Nah, untuk membuat salah satu contoh aja ya, kayak yang Kak Gus Budi itu kan untuk membuat kejuaraan ini juga kita anggaplah perlu bantuan. Kalau di SMP itu kan wali kelasnya untuk mengatur anak-anak siapa yang akan ikut pada kegiatan itu dan sebagai apa dia itu juga diajak dalam diskusi, walaupun nanti akan dihandle juga diperbantukan oleh OSIS, itu dia masuk di sana. Kemudian kalau kemarin ada yang membuat senam juga, kegiatan senam kan, kegiatan senam anak-anak melakukan gerakan senam. Tentu juga kalau di SD itu istilahnya guru kelasnya membantu mengatur, entah memutuskan gerakan mana yang kira-kira memberikan masukan-masukan ide kepada anak-anak kelasnya kan gitu, guru istilahnya wali kelasnya di SD seperti itu. Itulah sudah walaupun kita sebagai guru PJOK yang menyelenggarakan, yang tahu senam bagaimana, kejuaraan bagaimana, dengan yang lain pun kita perlu berkolaborasi dengan wali kelas. Kalau saya sendiri sudah berkali-kali saya sampaikan, saya kaitkan dia ke guru bahasa Indonesia, kan dia membuat mading mengenai pameran, misalkan pameran kelas itu mengambil pameran basket. Madingnya dia membuat teknik bola basket atau atlet-atlet basket. Gimana sih teknik membuat mading itu yang benar? Apakah apa yang harus muncul? Saya minta mereka bertanya ke guru bahasa Indonesianya. Itu kita sudah berkolaborasi juga dengan guru bahasa Indonesia. Atau ada yang lebih keren, mungkin dia membuat dalam bahasa Inggris, dia kalau dia bisa boleh dia bertanya kepada guru bahasa Inggrisnya, bisa seperti itu. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Kemudian yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Seperti itu. Jadinya kakak juga ada bekal praktek baik, jadinya ya punya praktek baik untuk di sekolahnya. Kan tadi kemarin tuh saya tanya, apa kegiatan kombolnya berbagi praktek baik. Ya, anggap itu sebagai yang bisa kakak bagikan nanti. Jadi nggak usah buat lagi seperti itu.
Kita lanjut ke penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang pertama, judul program atau kegiatan. Nah, ini judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep modul. Ini saya sudah buat sih, ini biar kakak-kakak bisa membuka kembali. Kalau mungkin ada yang lupa, saya kirim di WA group aja ya. Ini sebentar saya kirim di WA group biar nggak panjang lagi kita baca. Ini 45 menit ya, berarti 11.50 ya kita selesai. Kok pikiran saya 12.15 ya. Bentar ya kakak. Nah, di WA group saya sudah kirimkan itu komponennya. Ya mungkin bisa saya baca poin-poinnya saja ya. 45 menit nih, lupa saya. Ada judulnya, kemudian latar belakang, kemudian tujuan program, capaian atau langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang keenam adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan adalah kemungkinan tantangan yang muncul. Solusinya juga jangan lupa. Ini kakak itu sudah di WA group saya kirim. Nah, aspek penilaian rencana tindak lanjut ini, tujuan programnya mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terstruktur dari tujuan besar program. Kemudian yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program ini. Yang pertama, deskripsi target peserta yang dilibatkan cukup jelas cakupannya. Ya, jadi ini yang terlibat itu siapa-siapa saja harus jelas. Kemudian lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Dan yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang pertama adalah ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Jangan sampai kita gurunya yang lebih banyak berperan, karena ini kan sebenarnya untuk peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah rencana pelibatan komunitas atau mitra. Yang D, rencana evaluasi program. Satu adalah lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilan datanya, apakah melalui observasi, dialog, survei, wawancara,
atau yang lainnya. Ini lini masa dari RTL tersebut. Yang pertama, kakak menyusun. Kemudian menyusun dan unggah di LMS. Yang diunggah itu adalah RTL yang dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen. Nah, rentangnya ini adalah 6 hari. Jadi sekarang tanggal 23, due date terakhirnya itu adalah hari Sabtu tanggal 30 kalau nggak salah. Ya. Kemudian saya akan menilai RTL kakak. Yang terakhir adalah penyampaian umpan balik dari RTL kakak-kakak. Ya, jadi waktunya ini adalah seminggu. Ya, mungkin terpotong di hari kegiatan hari guru Senin ya. Atau kalau ada absen di sekolahnya sambil nunggu absen langsung boleh seperti itu. Ya, 27 juga kepotong Kak, 27. 27 juga ya? Oh, Pilkada. Iya, Ada nggak pilkada? sambil Selasa aja hari kejepit kan itu. Sambil nunggu jam pulang. Ya. Ini catatan tambahan jika ada peserta dalam sekolah yang sama. Nah, ini kan kita ada nih yang satu sekolah yang sama. Jika ada peserta di dalam sekolah yang sama, yang perlu diperhatikan adalah bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Nah, sebenarnya digabungkan aja. Kalau kayak punya saya ini, saya kan berdua juga kemarin sama teman lagi satu di PJOK. Kemudian itu bahan tayang saya satu saja karena ini kita sepakati bahwa ini yang akan kita gunakan, artinya buatnya sama-sama gitu. Jadi digabungkan jadi satu. Tapi nanti ketika mengunggah itu tetap namanya sendiri-sendiri. Kayak contoh punya saya kan sudah sempat saya tampilkan kemarin di WA Group, namanya ya nama saya sendiri, jangan namanya berdua. Nanti di apanya tuh namanya di PPT-nya itu. Misalnya kayak Kak Rizky sama Kak Loya. RTL, ya Kak Rizky namanya Kak Rizky. Kak Loya namanya Kak Loya, tapi isinya sama, enggak masalah seperti itu. Ketika presentasi pun jangan hanya satu orang mendominasi, yang satu diam, jangan seperti itu. Bergantian dia istilahnya berbicara. Istilahnya sama-samalah kapasitasnya begitu supaya terlihat. Itu jika ada yang dalam satu sekolah sama. Kemudian diberikan penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati. Seperti itu boleh. Untuk dokumen pendukung lainnya, notulen video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah. Nah, jadi memang kalau video fotonya sama, ya pasti kan sama karena memang kegiatannya berlangsung bersama-sama seperti itu. Ya kakak semua, itu saja pengantar tugas RTL-nya. Kita lanjut ke diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya. Kak Putra sudah tepuk tangan, udah siap banget nih Kak Putra ya sama Kak Eka ya nanti ya. Ada yang ingin bertanya mungkin ke kakak? Kak Putra, oke silakan Kak Putra. Baik Kak, ini terima kasih waktunya. Ini kan saya sama Kak Eka. Ya. Berarti pada saat presentasi itu kita berdua barengan presentasi apa satu-satu? Nah, bersama-sama berdua. Jadi di video itu memperkenalkan Kak Putra, kemudian Kak Eka. Satu orang yang berbicara. Ini rancangan RTL kami dari PJOK yang kami rancang bersama-sama gitu bahasanya. Oh nanti
Nanti Ya, pada oh, saat gini. menjelaskan RTL-nya itu berarti gantian gitu. Ya gantian kayak kakak biasa diskusi dulu, jelasin sampai setengah siapa, lanjutannya siapa, kayak gitu Kak. Ya ini soalnya Kak Eka nggak mau gantian, dia mau sendirinya katanya. Oh, mau sendirinya, kira nggak mau gantian. Itu nanti kalau ada pertanyaan, mungkin siapa yang menjawab, boleh disepakati aja. Ya. Iya Kak nih semua. Ya. Itu juga Kak Rizky nanti kasih kesempatan Kak Loyanya memaparkan, jangan Kak Rizky memaparkan, Kak Loya bagian Om Sandi-sandinya jangan ya, memaparkan nggak sedikit Kak Loya ya. Serupin doa aja Kak. Ya, itu aja. Gimana kakak yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Apakah sudah jelas? Nanti, oh ya supaya nggak lupa juga, nanti kan itu dijadikan satu. RTL-nya, videonya, fotonya, notulen, kemudian juga surat undangan kepada rekan-rekan untuk mengikuti kegiatan kakak-kakak tersebut. Itu dijadikan satu di dalam Google Drive. Ingat Google Drive-nya tuh jangan pakai akses gitu biar gampang nanti penilaiannya. Biar nggak pas mau ngenilai lagi saya WA tolong dibuka aksesnya supaya enggak seperti itu. Ya kakak-kakak kira-kira itu saja isinya. Nanti harus apa dalam RTL itu silahkan sesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Ya kalau memang ada yang budgetnya gede gitu, mau buat apa, kejuaraan apa silahkan. Kalau yang paling gampang itu kan sebenarnya kegiatan senam. Nah itu kan anak-anak bergerak, dia tidak ada alat, paling istilahnya musik sound system aja jadinya, pakai speaker mereka bawa, silahkan diatur kegiatannya. Nih, jangan sampai ada yang terlewat dari 9 tahap tersebut. Nah, ini kalau kayak punya saya kemarin lagi 5 menit saja ya. Mana dia ya? Ini kan sudah sempat saya tampilkan juga kemarin. Nah ini sebenarnya singkatannya ini teman saya yang nyingkat, dia pintar bikin singkatan itu. Nah idenya kayak latar belakangnya apa, mungkin masalah yang di satuan pendidikan kakak masing-masing seperti itu. Kalau saya kan masih rendahnya kreativitas siswanya membuatkan suatu karya dengan kompetensi keahliannya, kemudian masih rendahnya prestasi yang didapat. Memang di awal kita sudah berbicara apakah acuan guru PJOK hanya prestasi, tidak, tetapi ada imbasnya juga ke sana. Dengan dia tidak mengenal olahraga, dia jadi tidak tertarik dengan olahraga, kan begitu. Salah satu bidang olahraga prestasinya juga menurun seperti itu. Kemudian latar belakangnya adalah memaksimalkan aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah untuk menumbuhkan kreativitas. Ini tujuan programnya, kemudian capaian programnya. Nah, seperti ini. Nanti sudah saya share juga di WA Group. Nah, struktur programnya. Nah, ini target saya ketika rancangan ini adalah dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi 3 tingkat. Jadi tidak melulu hanya mungkin kelas 6 aja. Enggak, kakak kan bisa mulai dari kelas 4, boleh kelas 4, kelas 5, kelas 6 seperti itu. Ini kapasitas yang dimiliki oleh sekolah itu adalah maksudnya asetnya, pemetaan aset,
Kemudian berikutnya rencana evaluasi program. Ini bisa kakak lihat. Nah, di sini peserta didik merancang produk sesuai dengan materi PJOK yang diminati dan disepakati dalam kelas tersebut. Guru mata pelajaran sebagai guru pendamping memantau kegiatan yang dijalankan peserta didik dengan melihat kreativitas dan sikap kolaboratif. Nah, walaupun kadang mungkin guru mata pelajaran yang lain nggak paham nih kalau ditanya, Bu, lapangannya ini gimana? Ya, itu kan mereka nggak paham, tapi di sana mereka bisa membantu kreativitasnya dalam menghiasnya supaya lebih menarik seperti itu. Kalau saya, rancangan saya ke sana jatuhnya kan kita juga berkolaborasi namanya. Seperti itu. Nah, ini yang saya kemarin saya ada kurang, makanya warna slide ini beda. Saya teknik pengambilan datanya tidak diisi, ternyata ada tagihannya, jadi mau tidak mau harus diisi. Ya, metode evaluasinya kalau kualitatif boleh observasi langsung. Jadi selama kegiatan tersebut, wawancara, diskusi bisa, kuesioner atau survei juga bisa. Evaluasi kuantitatif, nah pengukuran kinerja. Jadi kalau misalkan ada yang rencana buat senam gitu, bisa dia dievaluasi kuantitatif jatuhnya. Karena dia tes keterampilan teknik gerakan yang ditampilkan oleh peserta didik. Nah, partisipasi juga termasuk di sana. Partisipasi ini kan ada kehadirannya, keaktifannya, masuknya juga di sana dia kakak semua. Ini jadwal evaluasi dan analisis datanya. Nah, kapan dilaksanakan evaluasinya? Jadi selama kegiatan berlangsung. Baik dimulai dari persiapan kegiatan, apa yang akan ditampilkan, sampai mempersiapkan acara dan penampilan mereka dalam puncak acara. Itu. Ini contoh produknya. Nah, ini contohnya peragaan aksi juggling dia. Ya, kalau ada milih produk pamerannya, menciptakan alat bantu penguasaan teknik bisa. Kemungkinan tantangan, kemudian solusi dari tantangan, dan kesimpulan. Seperti itu kira-kira. Sekian kakak-kakak semua. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum ini kita off, jadinya seminggu ini tidak ada jimit lagi karena kakak-kakak akan fokus membuat tugas RTL ini. Ada yang ditanyakan lagi, saya tidak tampilkan PPT-nya lagi karena PPT-nya sudah terima kasih gitu. Ada yang bertanya kakak? Tidak ada, sudah tepuk tangan. Kesehatannya gimana kesehatannya? Udah untuk sementara pas dulu Kak, nanti di grup lah kita chat ya. Oke, ya kita diskusi di grup ya. Karena ini juga sudah sudah 50 menit jatuhnya ya, sudah kurang lebih sudah lewat 1 JP-nya. Kan sudah ya kakak ya. Saya takut salah nih nanti masa ya kita rekaman lagi. Ada pertanyaan dulu? Kapan boleh upload ini? Kapan boleh upload? Kapan mulai upload? Asik, mantap. Sombong amat. Kak Gus Budi. Diam-diam ngupload. Cek mula panutan cek jangan panutan mula. Boleh. Enggak ada apa Kak, bercanda Kak, bercanda. Mulai besok ya. Kak. Terakhir tanggal 30. Tapi yang diupload Bercanda, itu Kak, ini. Bercanda untuk menghibur diri aja. Menghibur diri. Ruwet ya. Lagi sedikit aja Kak Gus. Ada pertanyaan Kak? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri di sesi ini. Tidak ada. Kak Gus Budi sudah ada kebayang ya? Berarti ya. Kan udah Sudah aman kok nih. Sudah aman. Oke. Masalahnya satu aja, ngumpulin temen tuh. Karena kan selesai ujian nih. Karena kebanyakan guru honor soalnya di saya. Itu yang masalahnya.
Mungkin Oh, Senin atau oh, kapan, Selasa. oh di sana, kalau di sana itu istilahnya datang ngajar, kalau udah selesai ngajar boleh. Ya, pulang Oh, ya. kalau Hanya kalau guru tetap aja yang di sekolah. Dikit soal guru tetap di sini. ya nanti disesuaikan aja kebutuhan berapa yang bisa diajak ya, Kak Agus Budi ya. Aman kali aman. Oke, oke. Ya, Semangat Kak Agus. teman-teman. Ya, Semangat teman-teman. Kak. Gimana Kak Putra? Kak Nik, Ya, ini kan melibatkan teman-teman di sekolah ya. ya. Nah, soalnya Betul sekali. teman-teman saya di sekolah kalau mau disuruh diajak buat video tuh minta nasi dah, dia nggak dapat tambahan gini nih Kak Nik. Jangan ngayakin bapak nih. Putra, langsung suruh BGP atensi. BGP atensi nih karena mengumpulkan. Kalau Komal biasanya dapat nasi ya. Kak Ya Putra biasanya minta nasi dia. Nah, bilang aja buat aja agendanya jam 10 sampai 10.15. Enggak lewat jam 12. Enggak ada makan siang jadinya. Ya Kak Nik. Cukup ya kakak-kakak semua. Oke, Cukup Kak, cukup. Oke, kalau sudah cukup, mudah-mudahan tugasnya berjalan lancar nanti sehingga pengumpulannya itu tidak ada yang terlambat. Itu tanggal 30 due date-nya. Kalau memang sudah silahkan langsung diunggah saja ya. Untuk yang kemarin itu ada yang belum, tapi saya belum ngecek siapa yang belum. Saya hanya melihat jumlahnya baru 12 atau 13. Siapa yang belum? Ntar saya cek, mohon dikumpulkan guys karena yang itu. Ya belum Kak, refleksinya lupa tiduran. Nah, Saya juga belum Kak. ya sudah. Nah, tolong ya. Tak kirain satu aja tugasnya, ternyata ada lagi. Ada lagi. Kak Gongde itu ternyata dia salah, dia refleksi ada ketukar. Refleksi apa namanya videonya itu refleksi modul 3 diupload sama dia di sana. Jadi nggak nyambung dia. Saya bingung ngasih nilainya nanti. Ya kakak semua, tadi kita buka dengan doa. Mari kita akhiri dengan doa terlebih dahulu sebelum menutup kegiatan ini. Ya, silakan Kak Pandey. Kak Pandey ya tadi kan ya doa ya. Ya Kak. Kak Putra nggak mau nutup doa Kak? Katanya biar ngelewat Sanyo katanya. Baik. Jam 12 nih di Sanyo dulu. Rekan-rekan, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya foto dulu ya, biar nggak kayak kemarin lupa untuk ada rekamannya. Oke Kak. Yuk, siap 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Saya stop record dulu.